saya teliti dan tidak ada rekayasanya. Suaranya adalah suara asli dari yang bersangkutan. Mulai dari kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir itu adalah clear dari sosok yang bersangkutan, tidak ada unsur editingnya. Jadi ini asli tanpa rekayasa. Nah, dari berdasarkan ini, karena pengetahuan saya tidak mencukupi untuk masalah hukum, saya mengajak Pak Fitra Romadhoni ya untuk melaporkan yang bersangkutan ke Polda Metro hari ini. Dan awalnya nanti setelah detail akan disampaikan beliau. Awalnya kami akan memasukkan 2 pasal, yaitu pasal di Undang-Undang ITE dan di KUHP. Bang, artinya saat ini laporan ditolak dan diminta ke Barreskrim atau gimana? Ya, nanti dulu. Ya. Kemudian setelah kemudian berkonsultasi cukup lama dengan alasan lokus delikti bukan di Polda Metro Jaya, ya, saya disarankan untuk melapor di lokusnya, yaitu di Pekanbaru. Ya, saya terus terang mempertimbangkan mungkin akan ada sahabat-sahabat kita yang berlokasi di Pekanbaru yang mungkin akan lebih tepat untuk melaporkan ini dibandingkan dengan misalnya harus ke sana. Saran yang kedua, memang Polda Metro Jaya tadi juga menyarankan ada baiknya ini dilaporkan ke Barreskrim, ya, Badan Reserse Kriminal di Mabes Polri. Tapi atas pertimbangan saya dan Pak Fitra Romadhoni, mungkin kami harus mempertimbangkan ulang kalau kami harus melaporkan ke Barreskrim. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang tadi disampaikan, kemungkinan besar jawabannya ya saya tidak bisa menduga ya itu akan sama ya gitu. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman, kepada semua media, kepada masyarakat Indonesia, kami belum berhasil. Saya mengatakan belum, bukan tidak. Kami belum berhasil, tapi saya siap untuk membackup kasus ini, menjadi ahli dari kasus ini untuk membuktikan kalau rekaman ini memang dimungkinkan untuk diajukan. Karena apa? Saya banyak mendapat masukan dari para ahli hukum. Tadi kami juga sudah mencoba berkomunikasi dengan ahli hukum yang lain, misalnya Pak Abdul Fikar Hajar, yang beliau juga menyatakan itu masuk seharusnya di pasal 156A di KUHP. Hanya saja, ya terus terang saja tadi hasil konsultasi menyatakan belum dapat diterima di sini. Jadi saya terus terang saja, saya tidak mengada-ada, kami belum berhasil untuk melaporkan sosok YCQ sore hari ini, tapi ikhtiarnya kami sudah lakukan dan saya tidak akan berhenti sampai di sini. Ya, kalau ada pakar hukum lain yang kemudian siap untuk melakukan tindakan itu, insya Allah kita akan terus melihat. Mungkin Mas, sebelum nanti menanggapi pertanyaan, Pak Fitra Romadhoni akan ada tambahan, silakan. Tambahannya, kami meminta maaf kepada masyarakat yang merasa tersakiti dengan statement yang bersangkutan, karena hari ini kami belum bisa mendapatkan laporan polisi di mana. Dalam artian, masyarakat yang tersakiti itu antara lain dengan perkataan yang bersangkutan dengan membanding-bandingkan sesuatu hal yang tidak pantas ataupun memisalkan. Nah, maka dari itu saya secara pribadi juga sangat kecewa dengan adanya suatu aturan-aturan terhadap suara-suara yang dikumpulkan oleh masjid maupun sekolah. Karena apa? Karena kita pada bulan Ramadan kita menginginkan suara-suara takbir, suara-suara azan, suara-suara pengajian. Itu adalah ciri khas kita. Sejak Indonesia merdeka, bahkan sebelum Indonesia merdeka, suara-suara yang terdengar dalam masjid itu sangat satu dan itu tidak ada yang merasa terganggu. Nah, kenapa baru 76 tahun kita merdeka, baru ini ada aturan-aturan gitu. Saya khawatir kalau semakin hari semakin diatur tentang masjid dan musola, lama-lama azan bisa hilang. Itu yang saya khawatirkan kan. Jadi kita meminta agar yang bersangkutan lebih arif dan bijaksana dan lebih menampung lagi aspirasi masyarakat. Untuk itu yang terakhir kami mohon maaf kepada masyarakat Indonesia karena hari ini belum bisa menyampaikan aspirasi daripada masyarakat Indonesia yang merasa tersakiti dan kecewa terhadap
statement dan omongannya. Tambahan sedikit dari saya. Jadi sekali lagi upaya kami hari ini insya Allah sebenarnya sudah maksimal, ya, dengan membawa semua bukti termasuk juga print out dari yang ada itu semua sudah saya siapkan, ya, termasuk statement-statementnya yang bersangkutan itu pun sudah ada. Jadi artinya pendapat kami insya Allah sama dengan pendapat masyarakat, sama dengan pendapat media. Jadi sebenarnya ada satu hal yang sangat tidak pantas dilakukan. Hanya saja sayangnya di pasal 156A hal yang tidak pantas itu menurut konsultasi dari pihak kepolisian belum bisa masuk dalam unsur pidana di pasal 156. Jadi makanya saya sendiri mengaku awam dalam hal hukum, tapi saya siap membackup dari sisi teknologi kalau saja kasus ini akan terus. Tapi sekali lagi sebenarnya justru kedatangan kami ke sini itu untuk menyelamatkan Indonesia lebih besar lagi. Ya, karena dengan adanya pelaporan terhadap yang bersangkutan, ada tindakan hukum terhadap yang bersangkutan, itu pasti akan meredam andai kata ada gejolak yang jauh lebih besar. Ya, jadi dengan hal ini saya pun juga ya tetap berharap ya ketika kurang berhasilan kami ya atau kebelum berhasilan kami tidak membuat eskalasi yang lebih besar di masyarakat, dan semoga masyarakat bisa sementara memaklumi hal ini ya, dan kita berharap insya Allah akan ada nyali yang lebih besar dari para penegak hukum untuk memproses kasus ini. Ya, saya katakan sekali lagi, insya Allah ada nyali yang lebih besar dari penegak hukum untuk memproses kasus ini, dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bisa memberikan jalan terang. Terima kasih. Kalau sebelum membuat laporan itu, apakah sudah ada misalkan upaya untuk mengklarifikasi langsung gitu kepada Menak gitu dari Pak Roy? Ya, terima kasih. Ya, jadi bagaimana saya juga sudah membaca laporan dari Kemenak. Ya, saya pernah di kementerian. Itu adalah tugas dari Humas yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi kalau ada hal yang miss atau ada yang persepsi yang dilakukan oleh pejabatnya atau itu biasa, dan kita maklumi saja. Ya, gitu, statement itu sah-sah saja. Ya, tapi artinya saya hanya melihat bahwa eskalasi di masyarakat sudah cukup besar kemarin. Ya, sampai hari ini saya juga banyak menerima komentar dari banyak hal. Makanya dengan adanya ikhtiar laporan ini, saya berharap semoga ada tindakan yang kemudian lebih konkret secara hukum terhadap yang bersangkutan. Perkara apakah tindakan itu misalnya ada sanksi atau ada teguran, itu menurut saya bagus-bagus saja. Ya, tapi dengan adanya mungkin Polda Metro menyatakan ini bukan ranahnya, saya kira juga bisa dimaklumi ya, karena ini lokus deliktinya memang bukan di Jakarta. Lokus deliktinya adalah di Pekanbaru. Memang disarankan untuk ke Bareskrim, memang ya. Tapi saya dan Pak Fitra tadi mempertimbangkan lebih banyak hal ya. Kalau kemudian pasalnya masih sama, mungkin akan ada mungkin kajian hukum yang lebih detail lagi untuk pasal itu. Jadi terus terang kalau untuk soal itu saya menghormati klarifikasi, tapi biarlah masyarakat yang menilai klarifikasi itu. Dan sekali lagi kami mohon maaf hari ini belum bisa memenuhi harapan dari teman-teman, dari media, dari masyarakat semua. Tapi kami tidak akan berhenti sampai di sini. Insya Allah kita akan kawal kasus ini dan kita akan upayakan agar seseorang tidak dengan mudah menyampaikan statement yang tidak pada tempatnya. Oke, gitu ya. Terima kasih. Pak izin Pak, itunya Pak. Pak itunya di itu. Oke. Kurang tinggi Pak. Ya, Tinggi lagi Pak. Pak, tinggi lagi Pak, tinggi lagi. Pak, lihat kemarin Pak. Kemarinnya mana? Jadi artinya pendapat ini bukan pendapat kami berdua, tapi inilah pendapat media. Dan saya mohon maaf untuk media mungkin tidak tertulis di sini. Saya hanya mencontohkan beberapa media yang saya anggap media mainstream. Ya, ada detik.com, ada Tribun, ada Liputan 6, dan ada teman-teman dari media yang lain yang ada di sini. Bang, kanan Bang. Pak, Bang turunin dikit Bang.
Ini adalah bukti yang sudah saya siapkan. Ya, lengkap dengan rekaman tadi, kemudian lengkap juga dengan lengkap dengan flash disk yang sebenarnya sudah saya siapkan juga. Sudah saya siapkan untuk kita berikan, ya. Tetapi karena ini hanya untuk pendukung. Ya, ini hanya untuk pendukung karena ini adalah bukti. Buktinya kan sudah siap dengan analisis teknisnya. Tetapi ternyata pasal yang disangkakan belum memenuhi unsur menurut konsultasi di Polda Metro Jaya. Video yang tadi, Pak. Ya, oke. Video yang tadi. Ya. Siap, makasih Pak. Iya, oke, terima kasih. Video yang tadi gak? Video tadi yang di handphone, Pak. Enggak. Iya, lah. Ada. Iya. Video tadi yang di handphone. Jam berapa? Oke, boleh. Video tadi yang di handphone, Pak. Jadi kasih tahu. Sedikit Pak, Oke. kepenulisan jadi dia CQ yang akan Bapak lakukan Ya, saya kira itu sudah jadi rahasia lagi. Saya akan menyampaikan statement yang bersangkutan. Hanya memang karena kebetulan, ya saya sih bisa menerima penjelasan dari Polda Metro kalau soal locus delicti. Ya, locus delicti saya menghormati dan sangat bisa menerima. Karena memang kalau locus delicti, ya sudah, Polda Metro bukan bagiannya. Tapi tadi ketika kami mau disarankan ke Bareskrim, dari Polda sini juga menyampaikan pasalnya nanti bukan akan sama 156A. Dan ketika 156A itu nanti akan akan ditemukan dikatakan agak sulit untuk mencari karena dianggap belum ada satu unsur yang menistakan agama. Saya terus terang awam dalam hal itu, tetapi saya sih berikhtiar semaksimal mungkin. Yang jelas suara itu asli dari awal sampai akhir. Ada kata-kata maaf anjing, ada kata-kata gonggongan, ada kata-kata masjid, satu lagi speaker dan lain sebagainya, itu ada semua dan tidak ada yang dipotong. Itu sih benar semua, tapi ternyata meskipun itu satu kalimat rangkaian yang panjang, itu dianggap belum memenuhi unsur dalam satu penistaan. Ya sudah, saya sih ya kita memaklumi dan memahami. Ya, oke, ya.